Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah azim. Hadaratul mukarramin, para asatidz, para asatidzah, para muallim, para muallimat, para guru-guru, para kasepuhan yang sangat saya ta'zimi, para hadirin hadirat, shaimin shaimat, qaimin qaimat, rahimakumullah. Mari sama-sama kita senantiasa melazimkan bersyukur dengan lisan dan qalbu kita, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat iman, terutamanya nikmat Islam, terutamanya nikmat istiqomah berada di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Karena ketika Allah takdirkan seseorang dipilih untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika ditakdirkan seseorang untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan pilih orang tersebut untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga sudah ada tandanya, ahli surga sudah ada ciri-cirinya. Walaupun begitu kita jangan kepedean. Sudah ada cirinya, yakni mudah untuk siap, mudah untuk diam, mudah untuk melaksanakan syariat Allah dengan segala fasilitas ibadahnya. Maka bisanya kita sholat anugerah besar dari Allah, bisanya kita puasa anugerah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaksanaan syariat itulah yang akan membahagiakan kita di dunia dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah setelah kehidupan dunia. Maka bersama-sama malam hari berkumpul di tempat ini, sebelum kita qiyamul lail, bersyukur pada Allah kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat ini, bersujud, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita membenahi kehidupan zahir, membenahi kehidupan batin kita, gerak tubuh jasadiah kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lintasan hati kita, paradigma berpikir kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga zuriyat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yakni kita yang dibimbing dengan penuh kesungguhan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan berbagai macam ilmu oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tinggal kita terus mencari kehidupan model seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita laksanakan di kehidupan kita. Kalau kita mengikuti ajar Rasulullah, maka Allah akan ridho kepada kita, Allah akan senang kepada kita, dan seluruh makhluk Allah akan senang ridho kepada kita. Satu waktu datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, ketika aku melaksanakan amalan itu, maka manusia akan senang kepadaku. Ini fitrah kita. Kita ingin disenangi oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Kita ingin orang suka kepada kita. Itu sudah fitrah kita. Tidak bisa kita tolak.
Kalau bisa milih, ada orang yang benci sama kita, ada orang yang suka sama kita, mana yang kita senangi? Tentu saja orang yang suka sama kita. Tidak salah 100% ingin disenangi oleh Allah. Bukan berarti orang ini mau nyalek. Biasanya kalau mau nyalek pengen disenangi oleh manusia. Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan. Ini cara Nabi mengajarkan. Nabi tidak menyalahkan, tapi Nabi meluruskan. Orang pengen disenangi manusia biasa, yang tadi saya katakan biasa. Tetapi apakah salah 100%? Enggak. Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Nabi malah menjawab, zuhudlah kamu terhadap perkara dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Pelajarannya adalah, pesannya adalah, jangan dulu kau mencari suka manusia sebelum Allah suka kepadamu, sebelum Allah cinta kepadamu, sebelum kita mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perkara lebih penting dari yang kau tanyakan. Tapi nanti ngasih tahu perkara yang tanyakan. Yang pertama adalah dalam hidup ini gimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan dari Allah inilah yang akan membuat hidup kita di dunia mudah, di akhirat gampang. Di dunia kita selamat, di akhirat lebih selamat lagi. Di dunia senang, di akhirat senang. Yakni cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti memberikan kuncinya. Apa kuncinya? Izhad fid dunya, yakni bersikap, ini amalan hati, yakni bersikap zuhudlah engkau pada perkara-perkara dunia. Loh, kok pada perkara dunia? Ya, karena perkara dunia itulah Allah yang memberikan, bukan semata-mata karena kita menginginkan. Ketika Allah memberikan 1, 2, 3 kepada kita, itulah yang Allah berikan kepada kita. Yang 4, 5, 6-nya tidak jadi milik kita karena Allah tidak menetapkan untuk kita. Maka ketika kita ada sifat zuhud dalam kita, maka muncul syukur, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena kita hidup di atas muka bumi ini gak sendiri. Ada makhluk Allah yang lain. Ada sesuatu yang diberikan kepada kita tidak diberikan kepada orang lain. Ada sesuatu yang diberikan kepada orang lain tidak diberikan kepada kita. Allah yang memilih itu. Allah yang menjadikan itu. Kenapa ini penting untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keridhaan kita menjalani segala ketetapan dari Allah, itulah yang membuat Allah senang kepada kita. Analoginya begini, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, orang itu senang, orang itu suka, maka kita pun yang memberikan akan lebih suka. Mungkin besok kita kasih lagi, atau mungkin ya Allah saya senang banget ngasih dia itu. Begitu dikasih, Masya Allah senang banget deh, bersyukur deh, nggak lupa dia kita begitu. Allah lebih hebat daripada sikap dan sifat zuhud ini penting dalam hidup. Karena kalau kita tidak punya sifat zuhud terhadap dunia, nggak akan ada waktu untuk akhirat, nggak akan ada waktu untuk sholat, tidak akan ada rupiah untuk disedekahkan. Kenapa? Kurang terus, rakus terus, tamak terus, nggak akan bisa malam-malam kumpul di sini. Wah, malam 10 bulan Ramadan, dagangan lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya, nggak akan. Kenapa? Kurang terus. Maka perlu kita cukup sudah. Allah sudah kasih hari ini kita bisa makan. Allah sudah berikan pakaian kepada kita. Allah sudah berikan rumah tempat kita tinggal, nggak kehujanan. Nggak perlu kita bayar kontrak lagi, nggak perlu kita bayar cicilan lagi. Cukup. Baru kita akan punya banyak waktu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah mencintai kita. Bahkan para salafun as-soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Kata Ibn Abi az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaih. Zuhud itu sudah bukan hanya meninggalkan yang haram, yang syubhat, yang halal pun sudah ditinggalkan. Kenapa? Ini banyak waktu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Allah cinta kepada kita. Yang kedua, gimana kita disenangi oleh manusia?
Kata Nabi, kalau kamu pengen disenangi manusia, izhad fima indan nas. Zuhudlah engkau terhadap segala sesuatu yang ada pada diri manusia. Ridhoi miliknya orang lain. Ikhlaskan sesuatu yang jadi milik orang lain. Yuhibbukan nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Hilangkan iri, hilangkan hasud, hilangkan tidak suka atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dengan sebuah keyakinan bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itulah yang mampu kita pikul amanah tersebut. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kita mau tahu nikmat orang lain, kita kepo urusan orang lain, sehingga apa? Muncul ya hasud, iri, dengki, itu milik orang lain. Itu Allah takdirkan untuk melakukan untuk kita. Ini kata Imam Haddad begini mengenasihatkan kepada kita, tenanglah kau dalam hidup. Segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan untukmu pasti sampai kepadamu, walaupun seluruh makhluk menghalanginya. Dan sesuatu yang tidak Allah tetapkan untukmu, bagaimanapun kau mengajarnya, tidak akan sampai. Tidak akan sampai kepada. Syukur, nikmati, kita bisa ibadah sudah cukup, kita bisa memiliki fasilitas untuk ibadah, ini sudah cukup untuk kita semua. Yang di luar sana belum tentu untuk kita. Yang di luar sana belum tentu milik kita. Demikian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan mengajar kepada kita. Ternyata dunia yang kita butuhkan ala kadarnya tadi makan sudah selesai. Siang hari tadi kita nggak makan nggak minum masih aman-aman saja, tidak ada yang pingsan, tidak ada yang masuk IGD, tidak ada yang lain. Walaupun dalam bayang-bayang kopi masih aman-aman saja. Sudah dunia begitu, bakal kita tinggalkan. Yang kekal bersama kita adalah amal soleh. Maka jangan tertipu oleh dunia, mengumpulkan dunia yang membuat kita lalai dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum, ini yang disampaikan